Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Astuti Linar, kelas 1B jurusan D3 Kebidanan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan dan proses terbentuknya urin. Selamat menyaksikan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan terdiri dari yang pertama, 2 ginjal yang menghasilkan urin. Yang kedua, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga, 1 vesika urinaria, tempat urin dikumpulkan. Yang keempat, 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata torcalis ke-12 sampai vertebrata lumbalis ketiga. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal adalah yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak. Struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medula berbentuk kerucut yang disebut piramides renalis. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Hilum adalah pinggir medial ginjal berbentuk konkav sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal. Terbagi menjadi 2 atau 3 calyces renalis majores, yang masing-masing akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyces renalis minores. Struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron, yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, ansa Henle, tubulus distal, dan tubulus urinarius. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali. Dalam sehari, setiap darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring. Setelah beberapa jam, kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa-sisa obat-obatan.
Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl, reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, sekresi ion helium, dan ion hidrogen. Terjadi di tubulus contractus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Baiklah, itulah tadi video dari saya tentang penjelasan sistem perkamihan dan proses terbentuknya urin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.